Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat ini Allah memerintahkan untuk mencari apa yang telah dianugerahkan Allah, pahala akhirat, tapi jangan lupa untuk akhirat. Jadi carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi kita harus mencari karunia Allah di dunia untuk kehidupan. Juga jangan lupa urusan akhirat. Maka di sini menjadi penting kita menjadi manusia, melaksanakan sebagaimana titah Allah menugasi kepada kita adalah pertama sebagai khalifah, wakil Allah, untuk melestarikan ini alam, juga sebagai hamba Allah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tah eta saunaon tah. Oh, kali. Tah gitu.
Jadi bekerja itu ya untuk dua kehidupan, dunia dan akhirat, karena hidup kita ini bukan hanya di dunia saja dan juga di akhirat. Bagi orang yang beriman kepada hari akhir, meyakini bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, maka kedua-duanya kita harus mempersiapkan diri, membekali dengan sebaik-baiknya. Kita di alam dunia ini beraktivitas tentunya idealnya berproduktivitas, tidak sia-sia, tidak lago. Maka perlu diperhitungkan segala aktivitas kita ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala atau tidak. Maka untuk itu setiap pekerjaan, baik pekerjaan domestik ataupun publik, pertama kita jadikan seluruh aktivitas itu menjadi ibadah. Karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, bekerja apapun kita melakukan segala aktivitas, dasari dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun, misalnya sebagai ibu rumah tangga bekerja dapur, kasur, sumur, karena Allah. Kalau karena Allah, bernilai, berpahala. Demikian pula bekerja dalam urusan publik, atau ya kita seorang pekerja, baik pekerja kantoran ataupun pekerja lapangan dan lain sebagainya, maka dalam hal ini kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, supaya kita di dalam bekerja itu bernilai juga menghasilkan untuk perkara duniawi maupun ukhrawi, adalah dilakukan secara profesional, memiliki skill yang bagus, pengetahuan, wawasan yang luas sesuai dengan profesinya. Bagaimana pekerja kantoran, orang yang petani di ladang, di sawah, atau pekerjaan apapun, maka dalam hal ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Maka apabila melakukan sesuatu dengan tidak diiringi dengan keahlian, maka akan hancur
akibatnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yuhibu idza amila ahadukum amalan ayutkinahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mencintai apabila seseorang bekerja dengan dilakukan dengan pekerjaan itqan. Itqan itu adalah apa? Profesional. Dan yang keempat, jangan lupa di dalam bekerja untuk dunia dan akhirat, artinya sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat, maka perlu di dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu dengan memperhatikan manajemen waktu. Kapan waktunya kita mengerjakan sesuatu? Kapan waktunya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ritual ibadah sholat misalnya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sekalipun kita bekerja berat misalnya, sempatkan waktu untuk sholat sunat. Misalnya di tengah-tengah pekerjaan ada di sela-sela waktu barang beberapa menit melakukan sholat duha misalnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita harus bisa agar bekerja itu menghasilkan dunia dan akhirat, ya. Nah, dalam Al-Quran sekali lagi, supaya kita beruntung, maka ayatnya, Fa'idha kudiyati sholatu pangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Makanya tadi bekerja untuk dunia dan akhirat artinya menjadi manusia, orang yang beruntung. Karena ada orang yang beruntung di dunia tapi buntung di akhirat. Ada orang yang buntung di dunia, untung di akhirat. Ada orang yang buntung di dunia, buntung di akhirat, tapi kita berharap menjadi manusia yang untung di dunia dan untung di akhirat. La'alakum tuflihun tadi, apabila sudah ditunaikan sholat. Di sini adalah sholat Jumat. Artinya apa? Sebelum melakukan sesuatu, perhatikan dulu urusan akhirat. Fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah ke penjuru dunia, ya. Maka cari karunia Allah. Dan ketika mencari karunia Allah itu, ya dalam pekerjaan tentunya jangan lupa banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ada jeda waktu yang kosong ketika bekerja itu. Ketika tangan melakukan sesuatu, pikiran pusat pada apa yang kita perbuat, tapi hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap pekerjaan ini
diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghoibi wasyahadah. Jadi Allah menyaksikan, mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dan setiap pekerjaan kita ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilihat oleh Rasul, akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka menjadi penting kita melakukan segala sesuatu dalam bekerja itu agar bernilai untuk kepentingan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wisatawan asing dari Portugis berlama-lama di Candi Prambanan, karena jatah waktu sudah habis, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.